Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka
yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, doa adalah bagian yang tak terpisahkan dengan diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri adalah doa. Tuhan Yesus selalu mencari waktu untuk berdoa walau ia sangat sibuk. Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai jembatan komunikasi yang sangat dalam, akrab dengan Bapaknya. Di dalam Injil hari ini dikisahkan tentang doa teragung Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Di dalam doanya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia telah memuliakan Bapa melalui hidup dan pelayanannya di dunia. Tuhan Yesus berdoa agar dapat memuliakan Bapa juga di dalam kematiannya. Pada awal doanya, Tuhan Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus mau menunjukkan semua itu bagi kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus sendiri dimuliakan melalui karyanya di kayu salib. Melalui karya salib, Tuhan Yesus juga memuliakan Bapa dengan menyatakan kedaulatan dan belas kasih Allah bagi manusia. Kita dapat melihat keakraban Tuhan Yesus dengan Bapa di dalam doanya ini. Melalui karya salibnya, Tuhan Yesus memungkinkan para pengikutnya di masa kini untuk menikmati juga keakraban dengan Bapa. Tuhan Yesus juga berdoa memohon kepada Bapa untuk para muridnya. Tuhan Yesus memohon agar Bapa memelihara para murid karena mereka telah menjadi milik Yesus dalam kasih Bapa. Di dalam doanya, Tuhan Yesus memberitahukan nama Allah kepada para murid. Itu berarti para muridnya mengenal kemuliaan Bapa karena Yesus telah menyatakan itu melalui hidupnya, ucapan-ucapannya, dan salibnya. Para murid percaya bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa, dan Bapalah yang telah mengutusnya untuk keselamatan mereka. Tuhan Yesus mau menyatakan pemeliharaan para pengikutnya, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa. Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat peduli dengan masa depan mereka, terutama saat ia akan naik ke surga kembali kepada Bapa. Tetapi para muridnya masih tinggal dalam dunia karena ada misi yang harus mereka laksanakan. Karena itulah Tuhan Yesus membawa mereka di dalam doa. Tuhan Yesus berdoa bagi pemeliharaan Bapa atas mereka. Tuhan Yesus tidak berdoa bagi dunia, tetapi hanya berdoa bagi miliknya. Tuhan Yesus ingin agar mereka terjamin pasti dalam hubungan dengan Allah sehingga hidup mereka penuh sukacita. Tuhan Yesus ingin agar mereka dapat disiapkan untuk meneruskan misinya di dalam dunia. Doa ini membentangkan kasih Yesus dan Allah yang luar biasa besar bagi para pengikutnya. Juga keajaiban rencananya bagi orang beriman. Pengutusan Roh Kudus adalah sebagai bukti bahwa Bapa memelihara pengikutnya. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa ia ditangkap dan dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan tentang Kristus dari kota ke kota, supaya orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Paulus tak menghiraukan nyawanya sedikitpun demi mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kristus kepadanya.
Di sini sebetulnya Paulus memusatkan hidupnya hanya pada Kristus, sehingga Kristuslah yang ia utamakan. Paulus ingin agar Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, doa Tuhan Yesus menunjukkan perhatian dan pedulinya bagi kita, murid-muridnya pada masa kini yang percaya kepadanya. Kita adalah penerus pemberita Injil bagi dunia. Maka kita butuh pemeliharaan dan perlindungan Bapa senantiasa. Oleh karena itu, kita mesti berdoa tak putus-putusnya, memohonkan Allah tetap memelihara dan melindungi kita. Kita diajak untuk selalu meluangkan waktu bagi Tuhan agar kita mengalami dan menikmati keakraban kita dengannya. Kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk membangun keakraban dengan Tuhan. Karena Tuhan telah membayar harga yang mahal untuk kita. Seringkali ketika mulai tumbuh semangat berdoa, kita berpikir untuk harus selalu berkata kepada Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan sangat memerlukan kata-kata indah dan panjang-panjang dari kita, sampai terkesan kita bertele-tele di dalam berdoa. Kita jarang diam dan membiarkan kesempatan kepada Tuhan dan hanya mendengarkan Tuhan. Santo Hieronymus mengatakan demikian. Kamu berdoa, kamu berbicara kepada mempelai laki-laki, Yesus. Kamu membaca kitab suci, Dia berbicara kepadamu. Kita tidak sadari kalau sesungguhnya dasar dari doa adalah kerendahan hati. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita mesti bersikap rendah hati. Di depan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang menyapa Allah. Suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah tanpa daya, kering, dan tidak berbobot. Tetapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang, hingga kokoh kuat tak tergoyahkan. Dengan doa, kita menjadikan hidup berpusat hanya pada Kristus. Inilah kerinduan kita orang beriman. Di dalam doa, iman kita dibangkitkan, dimekarkan, dan membuat kita bertahan di dalam tantangan dan kesulitan hidup seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Berdoalah dengan iman dan keyakinan bahwa doamu sedang dikabulkan. Karena itu Kristus berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, gereja hanya bisa maju dengan doa. Gereja hanya bisa bertahan karena ada akses dengan Bapa dan dengan mempelainya. Berdoa adalah berjalan bersama Yesus kepada Bapa yang akan memberikan segalanya untuk kita. Marilah kita berani dan berterus teranglah di dalam berdoa. Kita orang Kristiani tidak boleh berdoa dengan perasaan takut, tetapi kita mesti berdoa dengan penuh kepercayaan dan keberanian. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri sebagai peziarah. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena bersama Tuhan,
kita menemukan kembali betapa berharganya kita, bahkan dalam kerapuhan kita. Kita menemukan bahwa kita ini tanah liat yang rapuh dan sekaligus berharga. Doa bagi orang Kristen bukan hanya sekedar untuk mencari ketenangan atau keharmonisan di dalam batin. Kita berdoa untuk menyerahkan semuanya ke hadapan Tuhan, untuk mempercayakan kebaikan dunia kepadanya. Kekuatan dari doa terletak di dalam kepercayaan kepada Tuhan segala masalah, orang-orang, dan situasi-situasi yang sedang dihadapi, supaya kita tidak tenggelam ke dalam dosa. Doa memungkinkan Tuhan untuk datang. Doa adalah pernyataan kasih kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, orang Kristen mesti selalu bergerak bersama Tuhan kepada yang lain. Kita dipanggil untuk mendekatkan dan menggantungkan diri pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu, juga tidak pernah menunda-nunda. Tuhan juga tidak pernah gagal. Dengan berdoa, kita benar-benar merasakan diselimuti oleh kehadiran kasih Tuhan. Dengan berdoa, kita membiarkan diri dibimbing oleh kehendak Tuhan. Di dalam doa, kita berjumpa dengan Tuhan yang membentangkan hatinya agar kita dapat memasukinya. Di dalam doa, kita membiarkan Tuhan masuk ke dalam seluruh ziarah kita. Doa adalah ungkapan kebahagiaan seseorang bahwa ia berjumpa dengan penciptanya. Dengan berdoa, harapan kita tumbuh dan kita mulai berjalan dan terus berjalan. Karena doa membuka pintu bagi harapan. Orang berdoa menjaga kebenaran dasar bahwa kehidupan ini penuh dengan rahmat untuk dikagumi dan juga disyukuri. Dan ini mesti selalu dipertahankan dan dilindungi. Orang yang tekun berdoa tahu bahwa harapan lebih kuat daripada keputusasaan. Orang percaya bahwa cinta lebih kuat daripada kematian, dan bahwa itu pasti akan menang suatu hari, bahkan di saat-saat dan cara-cara yang kita tidak tahu. Doa menerangi jiwa kita, menerangi hati kita, dan menyinari wajah kita. Doa yang indah adalah kita mensyukuri kehidupan ini yang adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita meneladani Kristus yang walaupun kita sibuk dengan aktivitas, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak lupa meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Marilah dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria, Ibu kita memohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video renungan ini. Jika suka dengan video renungan ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.